Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Judul kita ini memang agak-agak unik ya, jarang dibahas di mana-mana, bicara tentang mazhab fikih. Dan saya ingin mengajak kita semua pada malam hari ini sedikit menengok ke belakang tentang sejarah, yaitu kenapa ada mazhab fikih itu. Tapi sebelumnya memang perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya yang namanya mazhab itu bukanlah sebuah aliran atau kelompok atau organisasi atau institusi atau ormas dan sebagainya, itu bukan. Tapi mazhab itu sebenarnya adalah cabang keilmuan. Jadi ketika kita sedang bicara tentang salah satu cabang ilmu agama Islam yang paling basic, yang paling dasar, yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu tentang hukum-hukum agama. Apakah perbuatan ini hukumnya wajib, apa sunnah, atau mubah, makruh, haram, begitu ya. Nah itu wilayah yang dibahas tuh di dalam ilmu fikih. Nah di dalam ilmu fikih itu ya, itu ada cabang-cabang atau ada aliran-aliran, ada mazhab-mazhab. Kira-kira kalau saya ngomong sebagai sebuah pembanding, kalau kita bicara tentang ilmu bela diri ya, yang namanya bela diri itu ada cabang-cabangnya gitu ya. Ada cabang pencaksilat, ada cabang karate, ada cabang tinju, ada macam-macam gitu. Dan tidak ada bela diri yang tidak pakai cabang. Semua bela diri itu pakai cabang. Jadi kalaupun misalnya ada orang bilang gini, saya nggak mau silat, saya nggak mau karate, saya nggak mau apa itu semua. Terus apa dong? Saya nggak pakai cabang, gitu. Saya nggak pakai aliran. Ya nggak bisa. Ketika dia, tapi saya comot sana sedikit, saya comot sini sedikit, comot sini, ya itu namanya aliran juga. Aliran dari hasil, comot sana, comot sini, gitu kan. Artinya yang namanya seperti inilah ya, sistem operasi dalam komputer. Kalau kita bicara sistem operasi, yang terkenal itu ada 3. Ya pertama Microsoft ya, bikin Windows gitu kan. Nanti Apple bikin Mac gitu kan. Kemudian yang online, yang sharing, yang bebas itu Linux itu misalnya bikin. Paling tidak kita kenal ada 3 sistem operasi itu. Termasuk juga handphone. Jadi ada yang pakai Android, ada yang pakai iPhone, dan ada yang pakai Windows Phone ya kan. Jadi ada sistem operasi gitu. Nah sistem operasi itu nggak cuma satu gitu di dunia ini ya, pasti ada 2, 3, 4, 5, banyak gitu. Seperti kita bilang gini, saya mau terbang, terus naik apa? Nggak naik Garuda, saya nggak suka Garuda, saya juga nggak suka Lion, saya juga nggak suka bla bla bla. Terus naik apa? Ya nggak pakai merek gitu. Ya nggak mungkin gitu loh. Ya pasti ada mereknya itu apa gitu. Nah tinggal nanti kan pelayanannya beda-beda. Kalau Garuda begini, kalau Lion begini, Batik begini, apa begini dan sebagainya. Tapi yang namanya penerbangan pasti ada mereknya gitu kan. Begitu juga ilmu fikih. Ilmu fikih itu pasti ada alirannya, ada mazhabnya. Pakai stylenya siapa, pakai gayanya siapa. Ya, nah itu kira-kira mazhab itu seperti itu. Jadi mazhab itu bukan ormas sebenarnya, bukan organisasi, bukan partai apalagi gitu ya, bukan institusi tertentu, tapi dia adalah sebuah cabang ilmu gitu. Kemudian baru kita masuk kepada sejarahnya. Jadi sejarah mazhab itu sebenarnya begini, sudah ada di masa Nabi, di masa Rasulullah SAW, ya kan, dan juga di masa kibarus sahabah itu ada mazhab. Jadi begini maksudnya, Rasulullah SAW itu ketika beliau masih hidup, beliau kan membina, mengkader para sahabat. Nah untuk masalah yang sifatnya hukum ya, hukum-hukum agama gitu maksudnya, para sahabat itu tidak semuanya itu adalah orang yang ahli dalam bidang hukum. Jadi kalau boleh saya bagi itu yang namanya para sahabat itu ya, itu ada orang-orang yang memang ahli dalam bidang agama, tapi juga tidak semuanya ahli. Ya, di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa jumlah umat Islam yang hidup bersama Rasulullah itu para sahabat, jumlahnya sangat banyak, tidak bisa dihimpun dalam satu kitab gitu. Karena saking banyaknya. Tapi yang banyak itu tidak semuanya sama. Ada yang memang mereka ahli agama dalam arti ulama begitu ya.
tapi sebagian lagi juga orang awam juga. Nah, kalau di dalam perkiraan Al-Imam As-Suyuti itu memperkirakan jumlah sahabat Nabi itu ada 124.000. Diperkirakannya gitu. Tapi kalau Ar-Razi mengatakan sekitar 114.000. Ya beda sekitar 10.000 lah angkanya. Ini jumlah sahabat. Sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam posisi dia sudah masuk Islam dan sampai akhir hidupnya dia nggak murtad gitu. Nah ini kalau cuma ngomongin kriteria 3 ini, pernah ketemu Nabi dalam keadaan Muslim dan sampai akhirnya nggak murtad, jumlahnya segitu. Jumlahnya banyak banget gitu. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya ahli Quran? Apakah semuanya ahli hadis? Apakah semuanya ahli hukum? Enggak. Nah, gitu. Enggak semuanya. Hanya sebagian kecil di antara mereka yang ahli Quran, ahli hadis, ahli hukum dan sebagainya tadi itu. Nah, kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan bahwa jumlah mereka tuh enggak banyak. Cuma sekitar 130-an aja. Itu pun masih dibagi 3. Ada yang paling banyak bikin fatwa begitu ya. Misalnya Umar, Ali, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit. Ini contoh sahabat yang kita bisa menyebutkan mereka ini adalah ahli agama, ahli hukum dari banyaknya fatwa yang mereka keluarkan, dari banyaknya ilmu yang mereka ajarkan. Itu ilmunya tuh nyampe kepada kita gitu. Nah jumlahnya yang paling banyak tuh ya Umar bin Khattab. Umar tuh selama 10 tahun beliau jadi khalifah, banyak sekali produk-produk hukum yang keluar dari dirinya. Apa nih? Saya suruh makan atau suruh ceramah? Banyak produk hukum yang keluar dari dirinya. Oh berarti Umar itu adalah orang yang memang ahli agama, gitu ya. Nah sedangkan mereka yang menengah itu misalnya adalah Abu Bakar. Abu Bakar sih ahli agama, cuman produk hukum yang keluar dari dirinya nggak terlalu banyak. Kenapa nggak terlalu banyak? Karena masa hidupnya cuma 2 tahun sepeninggal Nabi, setelah itu dia meninggal. Maka nggak terlalu banyak. Ini kalau ngomongin jumlah, kira-kira mereka inilah. Dan ada juga yang cuma sedikit, misalnya Abu Darda, Abu Ubaidah, An-Nu'man bin Bashir dan sebagainya. Nah ini orang-orang yang sedikit. Tapi dijumlahkan dari yang paling banyak yang menang ada yang sedikit, totalnya itu kira-kira sekitar 130 orang. Dari 124.000. Nah berarti jumlah sahabat yang ahli agama itu tolak ukurnya apa? Banyak fatwanya. Nah itu ternyata sedikit sekali. Cuman 130 orang dari 124.000. Nah gitu kan. Nah mereka inilah yang kemudian nantinya menjadi ulama sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sepeninggal Rasulullah mereka lah yang akan jadi ulama. Tapi kemudian mereka menyebar. Nabi wafat, menyebar mereka ke berbagai penjuru dunia. Ya paling tidak ada 7 negeri. Ya 7 negeri itu kita mulai dari Madinah. Ya, kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu udah wafat, gitu ya, yang senior sahabat itu udah wafat, maka yang dulunya anak kecil, yang dulunya junior itu kemudian lama-lama jadi senior. Nah, kalau di Madinah, ulama yang paling senior ya pada zamannya itu adalah ya anaknya Umar, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Dia menjadi senior sekali itu karena apa? Karena dia sejak kecil itu sudah belajar langsung kepada Rasulullah, selain juga belajar kepada bapaknya sendiri. Jadi dari kecil itu memang sudah dipersiapkan. Ya ibarat kata Ibnu Umar ini anak jenius lah gitu. Ya begitu dia udah pada masa kematangannya dan sahabat-sahabat yang senior sudah pada wafat, ya mau nggak mau orang semua bergurunya kepada Ibnu Umar, sahabat Nabi gitu ya. Itu kalau di Madinah. Tapi kalau di Mekah ada lagi. Nah itu Ibnu Abbas. Ini juga dari kecil dia ngaji sama Rasulullah. Ibnu Abbas ini Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib itu pamannya Nabi. Jadi Al-Abbas itu punya anak namanya Abdullah. Nah itu sepupunya Nabi gitu kira-kira. Abbas itu sama Abu Thalib itu kakak beradik. Jadi gini, Abu Thalib itu yang paling tua, terus ada Abbas, terus ada yang paling kecil namanya Abdullah. Abdullah itu yang punya anak namanya Muhammad, ya kan? Kalau Abu Thalib punya anak namanya Ali, kemudian Al-Abbas itu punya anak namanya Abdullah. Jadi Nabi Abdullah bin Abbas dia dengan Ali itu sepupuan tiga-tiganya itu. Nah, jadi di zamannya Ibnu Abbas itu adalah ulama besar yang langsung ngajinya sama Rasulullah dan sejak kecil sama Nabi sudah didoakan untuk menjadi ahli Al-Quran dan ahli ilmu fikih. Jadi doanya Nabi itu adalah Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadikan ya Allah anak ini faqih dalam ilmu agama, dalam hukum syariah,
Wa'allimhu ta'wil, ajarkan kepada dia tafsir Al-Quran. Jadi dikenal sebagai sahabat yang punya gelar turjumanul Quran. Turjumanul Quran. Dia the living Quran, gitu. Quran yang berjalan. Setelah tentunya Rasulullah, gitu ya. Orang paling ngerti Quran itu setelah Rasulullah siapa? Ya Abdullah bin Abbas, gitu. Nah, jadi beliau menjadi guru besar di Mekah yang punya murid beribu-ribu jumlahnya. Nanti di tempat yang lain, di Kufah, itu ada banyak sahabat, tapi yang paling topnya itu adalah Abdullah bin Mas'ud dan juga tentu Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib ini menariknya begini. Ali ini pada saat beliau jadi khalifah, beliau memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Dipindahkan. Kenapa? Karena banyak pertimbangan, salah satunya Kufah itu negara maju. Jadi teknologi apa segala macam itu berkembang pesat sekali. Kalau Madinah tuh kampung kecil begitu, nggak banyak prospek. Tapi kalau Kufah itu luar biasa. Nah, sementara beliau pindahkan ibu kota ke Kufah, beliau pindahkan juga bedol desa kurang lebih 1.500 orang sahabat. Ulama semua, itu dibawa ke Kufah semua, dipindahin ke Kufah. Maka Kufah itu berubah menjadi pusat ilmu pengetahuan, pusat ilmu agama. Sahabat-sahabat itu luar biasa. Tetapi memang salah satu yang paling senior selain Ali itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi kita kalau di zaman itu bayangkan ada tiga penjuru dunia besar tuh ya. Madinah itu Abdullah bin Umar, Mekah Abdullah bin Abbas, dan Kufah itu Abdullah bin Mas'ud. Itu tiga trio sahabat Nabi yang menjadi master di tiga tempat itu. Selain tiga itu ada juga yang keempat, yaitu Basrah. Nah, Basrah ini juga dekat sama Kufah ya, di wilayah Irak begitu. Jaraknya sekitar 400 kiloan lah gitu. Nah, ulama yang besar di sana dari kalangan sahabat adalah Anas bin Malik dan Abu Musa al-Asy'ari. Anas bin Malik dan Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian nanti di Syam, di mana? Kalau kita sekarang menyebutnya Syria, Palestina, Lebanon, itu wilayah Syam semua. Tapi memang titiknya itu ada di Syria. Syria atau ibu kotanya namanya Damaskus. Nah, di situ ada banyak juga para sahabat yang ke sana. Ada Muaz bin Jabal, ada Ubadah bin Samit, dan juga ada Abu Ad-Darda, gitu ya. Kemudian nanti di Mesir, itu Abdullah bin Amr bin As, gitu ya. Amr bin As itu bapaknya, Abdullah bin Amr itu anaknya. Jadi dua anak dan bapak itu dikirim memang oleh Umar bin Khattab ke Mesir untuk membebaskan Mesir menjadi negeri Islam, dan kemudian menjadi ulama besar di sana, mengajarkan ilmu agama di Mesir. Terakhir itu ada Yaman. Yaman ini sebenarnya awal mulanya di zaman Nabi sudah dikirim kepada mereka Muaz bin Jabal, ya kan. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari juga dikirim ke sana. Jadi Abu Musa itu selain ke Yaman, ya, dia juga ke Basrah, gitu kan. Kemudian Muaz ini selain ke Yaman juga ke Syam, gitu. Anas juga selain ke Yaman dia juga ke Basrah juga. Nah, itu wilayah yang mereka mondar-mandir lah gitu, jadi dosen terbang gitu kira-kira. Nah, ini 7 negeri. Nah, di pusat-pusat kota inilah ya Islam kemudian berkembang. Jadi Islam itu tidak hanya di Mekah atau Madinah saja, tapi keluar dari Jazirah Arabia. Jadi Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Yaman itu udah di luar dari Jazirah Arabia. Artinya penduduknya tidak berbahasa Arab pada saat itu. Yang berbahasa Arab penduduknya cuma Mekah dan Madinah. Di luar itu mereka tidak berbahasa Arab. Tetapi setelah Islam menyebar ke sana dan menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan agama, dibangunlah masjid-masjid besar di sana. Lalu beribu-ribu orang kemudian belajar agama Islam. Nah, belajar agama Islam itu dimulai dari belajar bahasa Arab. Dimulai dari belajar bahasa Arab. Jadi mereka pada belajar bahasa Arab. Disitulah kemudian nanti Islam mengalami kemajuan yang luar biasa. Ditemukannya ilmu nahwu, ilmu sorof, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mengajarkan ilmu agama ini kepada orang-orang ajam. Nah, disitu lahir nanti tokoh-tokoh ahli ilmu nahwu misalnya, ahli ilmu sorof, ilmu dan sebagainya, untuk membuat mereka yang bukan Arab itu ketika masuk Islam dan belajar ilmu agama kemudian menguasai bahasa Arab, gitu. Nah, dengan menguasai bahasa Arab berarti mereka paham Al-Quran. Dengan menguasai bahasa Arab mereka memahami hadis. Dengan menguasai bahasa Arab mereka memahami semua ilmu-ilmu agama itu, ya. Jadi dimulai memang dari bahasa Arab. Kayak saya nih kuliah di Libya, kita tuh belum bisa diterima di semester 1, S1 semester 1 belum bisa diterima.
kecuali setelah kita melalui dulu 3 tahun belajar bahasa Arab dengan orang Arab beneran. Gitu. Sehingga ketika kita baca kitab itu nggak mengeja lagi, nggak maknani kata per kata lagi, tapi kita baca, oh ya paham maksudnya. Terus kalau dosen-dosen kita dari Mesir, dari Syria, dari mana datang, ya kan ngajar gitu, kita nggak dikit-dikit afwan itu apa artinya apa nggak begitu lagi. Nah, udah nggak loading lagi karena udah nyambung ya 3 tahun itu di apa namanya dikonsentrasikan untuk bisa menguasai bahasa Arab. Nah begitulah mereka ke luar negeri Arab, Kufah, Basrah, Syam. Akhirnya apa? Akhirnya negeri-negeri itu lupa dengan bahasa mereka yang asli dan seluruh penduduknya berbahasa Arab. Itu menunjukkan berarti Islam itu syamil, mutakamil, kafah di sana itu. Gitu. Mesir, Pak. Mesir itu kalau kita sekarang ke Mesir, ya, nggak ada orang yang masih bisa bahasa Egyptian yang asli dari Fir'aun itu, nggak ada. Orang Mesir yang berbahasa Arab sekarang, ya kan? Bahkan negara Mesir sekarang nama resmi negaranya itu Jumhuriyah Al-Misriyah Al-Arabiyah. Dia tambahin Arab gitu. Padahal Mesir itu di Afrika, bukan di Jazirah Arabia, gitu kan? Ini kalau kita lihat apa namanya, nah ini dia lebih kelihatan ya. Jauh juga ya. Hah? Ini kan Madinah nih, ya kan? Madinah. Ini Mekah. Kemana tadi? Ke Kufah, Basrah, ya kan? Syam, itu Mesir, Yaman. Nah, yang Jazirah Arabia itu cuma ini sebenarnya. Itu loh. Yang berbahasa Arab itu cuma orang Mekah, orang Madinah. Nah, tapi ketika para sahabat menyebar ke titik-titik besar ini semua kemudian kan mengajar agama Islam, gitu ya. Orang-orang pada masuk Islam, dan bukan cuma masuk Islam. Kalau kita kan di Indonesia modelnya gitu, masuk Islam tapi nggak bisa bahasa Arab, tapi nggak belajar agama, tiba-tiba jadi ustadz, gitu kan? Kalau di Indonesia modelnya begitu, ya kan? Mu'alaf abadi gitu, mu'alafnya jadi mu'alafnya abadi, mu'alaf terus nggak nambah-nambah ilmunya. Nah kalau di sana nggak, mereka belajar bahasa Arab, kemudian belajar Quran menghafalnya, belajar hadis menghafalnya, dan belajar hukum-hukum syariah, gitu. Nah, kepada siapa? Ya, kepada para ulama itu, kepada para para sahabat Nabi itu. Gitu. Nah, memang pada saat itu, sekarang ini baik itu Irak, ya kan nih Irak, ya kan? Ini saya ngambil dari Google Map. Ini Irak, ini Syria, ini Egypt, Mesir, ini Yaman, gitu kan? Ini Sudan, ini apa? Terus ini ada negara-negara Teluk ya sekitar sini. Ini semua berbahasa Arab sekarang mereka. Bukti bahwa mereka bukan cuma sekedar masuk Islam, tapi memang mereka belajar agama Islam dengan sangat mendalam. Mereka semua berbahasa Arab sampai hari ini dan lupa bahasa ibu mereka. Nah, udah nggak ada lagi bahasa Persia, itu udah nggak ada, kecuali di Iran. Iran mungkin sebagian ada yang bisa bahasa Persia. Tapi kalau Irak gitu udah Islam semua. Dan nama-nama negaranya sudah berubah jadi negara Arab, kurikulum pendidikan mereka itu pakai bahasa Arab semua, berubah gitu, pakai bahasa Arab. Baik, itu jadi penyebarannya ya. Nah kalau di masa tabiin, nah kita masuk ke masa berikutnya. Di Madinah itu ada banyak tabiin. Tadi kan di Madinah itu kan gurunya siapa? Abdullah bin Umar ya. Nah, Abdullah bin Umar kemudian punya murid banyak. Paling nggak ada 7 yang terkenal. Ada Said bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Abdullah, Sulaiman bin Yasar, Ubaidillah bin Abdullah, dan Nafi' Maula Ibnu Umar. Saya akan bahas yang Nafi'-nya ini. Ya. Nafi' ini Maula itu dia budak. Jadi posisinya dia adalah pembantunya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu ulama Madinah tadi kan. Dia budak nih, tukang ya beres-beres rumah lah apa segala macam gitu kan. Tapi setiap kali Ibnu Umar itu ngajar, dia juga ikut di situ, duduk gitu. Dengerin. Sampai akhirnya si budak namanya Nafi ini ketika Ibnu Umar udah wafat, dia malah jadi ulama besar di Madinah, di Masjid Nabawi gitu. Dan orang kalau belajar sama Nafi itu bangga. Kenapa? Karena sanadnya saya ngaji sama Nafi itu ngajinya sama Ibnu Umar itu ngajinya sama Rasulullah. Gitu. Jadi punya sanad yang sangat kuat gitu di situ. Itu kalau ulama Madinah. Nah, nanti ulama yang lain di kalangan di Mekah misalnya itu banyak juga. Yang terkenal tuh ada 3. Ada namanya Mujahid, ada Atha, dan Tawus gitu.
ya masing-masing. Kemudian di Kufah nanti para sahabat yang di Kufah itu sudah melahirkan juga para murid yang bisa jadi kader keulamaan. Misalnya ada Ibrahim An-Nakhai, ada Masruq, Alqamah gitu ya, dan juga Asy-Syabi gitu. Itu di Kufah. Terus nanti di tempat lain di Basrah ya. Tadi siapa tuh sahabat Nabi, kemudian melahirkan ulama besar yang kita udah kenal dan sering dengar namanya. Siapa itu? Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri. Nah, itu kan nama ngetop banget di Indonesia tuh, Hasan Basri. Siapa? Itu dia tuh. Dia muridnya sahabat Nabi. Gitu kan. Kemudian ada Ibnu Sirin misalnya. Macam-macam. Jadi di Syam juga ada Umar bin Abdul Aziz. Itu kan khalifah yang adil ya. Umar bin Abdul Aziz itu ngajinya kepada para sahabat gitu. Ada Al-Auza'i, ada Al-Khawlani, nah gitu. Itu ulama-ulama besar. Nah, kemudian sampailah pada puncak keemasannya. Ilmu fikih itu. Ilmu tentang fikih itu yaitu era adanya mazhab-mazhab. Ya. Saya urutkan berdasarkan angka tahun kematiannya mereka, diawali dengan Hasan Al-Basri. Beliau itu lahirnya tahun 21 Hijriah dan wafatnya tahun 110. Gini, biar nggak linglung, Rasulullah itu wafat tahun 10 Hijriah. Ya. Karena hijrah itu kan mulai dihitung tahun 1 gitu kan. Nah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, 10 tahun kemudian Rasulullah wafat. Jadi beliau wafat di tahun ke-10 Hijriah. Nah, tahun 21 di Basrah lahirlah Hasan Basri. Nah, dia tidak ketemu Nabi memang, tapi ketemu dengan hampir semua sahabat Nabi. Jadi kedudukannya dia memang tabi'in, tapi tabi'in yang paling senior karena lahirnya paling awal dan wafatnya juga tahun 110. Gitu. Nah, beliau itulah yang disebut sebagai imam mazhab di masa itu. Mazhab apa? Mazhab Al-Basri. Mazhab. Kok kita nggak pernah dengar ya? Karena udah bubar Pak mazhabnya. Sepeninggal beliau, setinggal 110 Hijriah, madrasahnya Imam Hasan Al-Basri itu kemudian bubar, muridnya pada buyar gitu. Sementara beliau juga tidak terlalu banyak melahirkan murid-murid yang bisa meneruskan ilmunya gitu. Dan juga tidak menulis banyak kitab gitu. Sehingga begitu beliau wafat, muridnya bubar, nggak ada yang jadi guru, dan kitab-kitab beliau juga nggak ada yang bisa tersisa sampai sekarang. Maka boleh dibilang mazhabnya Hasan Al-Basri itu bubar gitu, bubar dengan sendirinya. Tapi tenang aja ya, tenang aja, masih ada yang lain pada zaman itu. Ada Abu Hanifah. Ini Abu Hanifah nih, kalau Hasan Basri kan di Basrah, kalau Abu Hanifah di Kufah. Dia lahirnya udah agak jauh tuh, udah tahun 80 ya. Kalau dibandingkan dengan Hasan Basri, tahun 80 dia berapa tahun tuh bedanya? 60 tahun kemudian, ya kan? 60 tahun kemudian. Nah, tapi Abu Hanifah memang domisilinya bukan di Basrah, tapi di Kufah tadi. Abu Hanifah ini muridnya para tabi'in tadi, ya kan? Dan juga muridnya para sahabat itu. Nah, Abu Hanifah itu hebat. Kenapa? Karena walaupun beliau wafat, muridnya, wah itu lebih moncer dari gurunya. Gitu. Lebih hebat dari gurunya. Walaupun Abu Hanifah tidak menulis kitab, tapi semua pelajaran yang pernah diajarkan kepada murid-muridnya oleh muridnya dicatat semua. Dan kitabnya sampai hari ini sampai kepada kita. Nah, jadi nanti Imam Abu Hanifah itu punya murid yang top itu ada 2. Namanya Abu Yusuf dan satu lagi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dua-duanya itu menulis kitab, yang kitabnya itu sampai sekarang kita terima. Gitu. Jadi boleh dibilang ilmu fikih itu lahirnya di situ, di ulama besar. Nah, kita sebut Abu Hanifah tuh imam. Kenapa? Karena dia adalah guru dari segala macam guru-gurunya guru gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah madrasah yang besar sekali, yang muridnya ribuan di Kufah itu. Nah, semua muridnya kemudian meneruskan apa yang sudah dicanangkan, yang sudah dijalankan oleh Abu Hanifah, terus dengan prinsip-prinsip yang sudah diajarkan Abu Hanifah. Jadi beliau ketika wafat tuh sudah bikin prinsip-prinsip gini, kaidah-kaidah tuh gini. Nah, para muridnya tinggal mengembangkan. Ya memang waktu pertama kali Abu Hanifah baru, ya produknya baru mazhab Hanafi 1.0 gitu ya. Nah, nanti berikutnya poin 2.0, 3.0 dan sebagainya. Serinya udah mulai bertambah gitu. Itu masih baru
baru Android zaman awal lah begitu ya kan. Tapi Android gitu, dan kemudian tetap aja Android lahir kemana sepanjang zaman gitu ya. Itu Abu Hanifah. Dia tidak lekang sampai zaman sekarang mazhabnya ada. Ya, mazhabnya Abu Hanifah itu ada di India, di Pakistan, Cina, Turki, Eropa Timur itu ada. Kemudian Al-Auza'i. Saya kasih warna Abu Hanifah itu kuning, Pak, karena itu eksis. Kalau Auza'i ini saya tulis putih karena dia tidak eksis. Tidak eksis sampai hari ini. Eksis di zamannya, ya. Dia wafat tahun 157 di Syam, tapi mazhabnya itu kemudian bubar. Gitu. 100-200 tahun kemudian tuh udah nggak ada lagi yang meneruskan mazhab dari sang gurunya itu. Muridnya bubar itu bukan berarti murtad, itu bukan, tapi muridnya itu ada yang pindah ke mazhab lain, ada yang kemana gitu. Kemudian ada juga Sufyan Ats-Tsauri. Nah, beliau itu di Kufah, gitu ya. Kemudian ada Al-Lais bin Sa'ad, itu di Mesir. Kemudian ada, ini yang juga sampai hari ini ada, Imam Malik. Itu di Madinah, ya kan? Imam Malik punya murid banyak, yang kemudian murid-muridnya pada menuliskan apa yang sudah diajarkan oleh Imam Malik, sehingga sampai hari ini kita bisa menerima. Bahkan Imam Maliknya sendiri itu menulis kitab, gitu. Kitab hadis sekaligus dia adalah kitab fikih juga, namanya kitab Al-Muwatta. Nah, boleh dibilang kitab hadis tertua yang masih bisa kita baca hari ini itu adalah kitabnya Imam Malik, Al-Muwatta. Dan kitab fikih tertua yang pernah ada yaitu ya kitabnya beliau, Imam Malik, di Madinah, gitu. Kemudian nanti sezaman juga dengan Imam Malik ada Sufyan bin Uyainah, itu di Mekah, tapi setelah itu bubar. Kemudian ada Asy-Syafi'i. Nah, Asy-Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah. Beliau ini muridnya Malik. Muridnya Malik, ya kan? Jadi waktu masih kecil dia sudah hafal Quran, umur 5 tahun, umur 12 tahun hafal semua hadis yang tadi ditulis oleh Imam Malik itu dalam kitab Al-Muwatta 7.000 hadis itu dihafal sama dia, gitu kan? Kemudian dia usia 12 tahun itu dia datang ke Madinah untuk ngaji kepada Al-Imam Malik itu langsung. Sampai oleh Imam Malik diangkat menjadi wakilnya, dan kalau Imam Malik lagi rada-rada pilek lagi pada apa, itu dia yang disuruh jadi pengajar di situ. Nah, tapi oleh Imam Malik, Syafi'i kemudian diperintah juga untuk pergi ke Kufah untuk ketemu dengan murid-muridnya Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifahnya kan udah meninggal di 150. Coba lihat, Syafi'i lahir tahun 90, ya kan? Abu Hanifah wafat 150. Jadi nggak ketemu mereka. Nggak ketemu. Nah, tetapi Syafi'i ini menariknya adalah beliau belajar ke Kufah kepada murid-muridnya Abu Hanifah untuk menyerap mazhabnya Abu Hanifah. Selain juga beliau juga bermazhab Malik. Jadi kalau ditanya, kita boleh nggak sih campur-campur mazhab? Boleh, itu karena Syafi'i juga melakukannya. Dia menggabungkan antara mazhab Malik dengan mazhab Abu Hanifah. Kelebihan yang ada di Malik itu diambil, kelebihan yang ada di Abu Hanifah itu diambil. Kekurangan yang di Malik itu dibuang, kekurangan yang di Abu Hanifah dibuang. Jadi dia bikin mixing antara dua mazhab besar itu yang kita kenal sekarang namanya mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian ada Ishaq bin Rahawayh itu di Nisabur ya. Kemudian, Ahmad bin Hambal itu lahir tahun 164 lahir, ya kan? Syafi'i 150. Bedanya berapa tahun? 14 tahun, lebih tua Syafi'i gitu ya. Nah, Ahmad bin Hambal ini dia juga tinggalnya di Irak juga, di Baghdad juga. Kalau Syafi'i kan di Baghdad lalu ke Mesir gitu ya. Nah, sewaktu Syafi'i masih di Baghdad gitu ya, ketemulah dengan Ahmad bin Hambal sebagai muridnya. Gitu, muridnya. Beda usia 14 tahun. Syafi'i menganggap ini murid paling pintar. Paling bagus lah. Sehingga ketika beliau pindah ke Mesir, kata Syafi'i, saya ikhlas meninggalkan Baghdad karena saya sudah siapkan kader saya di sana, orang paling pintar, yaitu Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini murid kesayangannya Syafi'i. Jadi mazhabnya dia itu sebenarnya mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali itu adalah mazhab Syafi'i. Dia punya kesamaan hampir 80%. Mazhab Hambali dengan Syafi'i itu hampir sama. Gitu. Lah yang membuat berbeda adalah karena Syafi'i pindah ke Mesir, lalu Syafi'i melakukan rekonstruksi ulang dalam mazhabnya itu, sehingga antara mazhab Syafi'i yang lama dengan yang baru itu berbeda, dan Imam Ahmad bin Hambal tuh mazhabnya mirip dengan Syafi'i yang lama. Nah, gitu. Syafi'i yang lama. Tapi kalau dengan Syafi'i yang baru sudah enggak, karena 5 tahun kemudian setelah pindah ke Mesir, Syafi'i kemudian meninggal dunia. Nah, di situ kemudian Imam Ahmad sudah enggak update lagi dengan ilmu dari gurunya. Kemudian nanti ada Imam Abu Thawr, gitu ya, Imam Daud Az-Zahiri, dan yang terakhir adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Ini 13, Pak. Nah, cuman yang masih ada sampai sekarang tinggal 4 itu.
Jadi kalau kita bilang mazhab itu apa? Mazhab itu adalah alur ngaji, alur belajar, alur ilmu gitu loh. Jadi ilmu itu bukan begini Pak, kita baca Quran, terus baca terjemahannya, terus ngarang sendiri, enggak begitu. Kita baca hadis, kita baca terjemahannya, terus kita bikin fatwa sendiri, enggak. Jadi yang namanya mazhab itu adalah sebenarnya ya kayak tadi aliran. Jadi misalnya kita belajar silat, guru kita siapa? Itu ada gurunya. Guru kita tuh punya guru lagi, terus riwayatnya sampai kepada Rasulullah gitu. Nah, bermazhab itu sebenarnya adalah bukan beraliran dalam arti negatif, tapi beraliran dalam arti positif. Ente Islam, iya, belajar fikih apa yang ente pelajari? Nah, ini 13 gitu. Salah satu dari 13. Cuman kalau hidupnya di zaman itu, silahkan saya ngaji sama Hasan Basri, saya ngaji sama Ishak, saya ngaji sama Daud, saya ngaji sama Tobari gitu kan. Tapi kalau orang sekarang ngaku dia belajar fikih, tapi kok nggak di salah satu yang 4 ini, lucu. Kenapa? Nah, emang ente ketemu di mana itu semua? Kan udah bubar di zaman dulu gitu. Ya, madrasahnya bubar, muridnya pada pindah ke mazhab yang lain, kitabnya nggak ada gitu. Nah, maka yang 4 ini yang kemudian nanti ya, misalnya Syafi'i itu punya murid banyak, baik murid yang ada di Irak atau murid yang ada di Mesir. Yang di Irak salah satunya Ahmad bin Hambal, yang di Mesir juga ada lagi nanti Al-Buwaiti dan sebagainya. Itu punya murid lagi, terus sampai sekarang. Nah, gitu. Jadi kalau kita ngaji fikih itu Pak, ngaji fikih, kita tuh membaca kitab itu, kitab yang kita baca ini yang dikarang oleh para ulama di tahun berapa, gitu kan? Nah, waktu kitab itu dikarang, murid-muridnya itu ada di situ. Jadi gurunya bilang, kalian sudah selesai saya ajarin ilmu fikih ini kitab saya ini saya ijazahkan kepada kamu, silakan kamu ngajar lagi pakai kitab ini, gitu kan? Nah, muridnya kemudian ngajarlah pakai kitab itu. Kalau ada yang nggak paham dan sebagainya, dia kasih catatan di kitab itu, tambahan-tambahan. Makanya ada istilah kitab itu ada syarahnya, ada penjelasannya. Yaitu ketika sang guru ngajar, muridnya nggak paham, dicatat, ditambahin. Jadi kitabnya nambah besar. Yang sudah disyarah ini, yang sudah dikasih dikasih catatan itu ketika diajarkan lagi oleh muridnya, mungkin ada yang nggak paham juga, dikasih catatan lagi. Jadi kitab itu berjenjang Pak, ke atas gitu, berjenjang. Nah, itu matanya aslinya cuma satu aja, terus berkembang sampai kemana-mana gitu. Dan orang tidak dikatakan sebagai ulama kalau dia tidak disahkan oleh gurunya. Sebagaimana kita tidak mengerti, zaman sekarang ya, orang tidak dikatakan sebagai sarjana kalau dia tidak diwisuda. Yang wisuda siapa? Ya rektor, ya kan? Rektor gitu loh. Nggak bisa orang tiba-tiba saya punya gelar sendiri gitu, nggak bisa. Lu diwisuda sama siapa? Enggak, saya ngarang sendiri. Ya nggak bisa. Ya harus ada gurunya, harus ada sanatnya. Nah, bermazhab itulah bersanat gitu istilahnya. Biar ilmunya nggak sembarangan, biar nggak ngarang sendiri, biar nggak semau-maunya. Nah, itu ada alurnya sebenarnya. Nah, kalau boleh saya bikin perbandingan, dalam baca Quran juga begitu. Quran yang kita baca di Indonesia ini sebenarnya itu ada sanatnya. Kita di Indonesia, walaupun mungkin kita nggak tahu ya, tapi dalam kenyataannya itu ada sanatnya. Ada yang tahu nggak nama qiraat atau riwayat kita di Indonesia itu apa namanya? Kalau mazhab fikih kan kita Syafi'i di Indonesia. Kalau baca Quran apa mazhabnya? Iya, Hafaz dari Asim gitu kan. Yang bacaannya yang seperti kita baca sekarang ini itu hampir tidak ada imalah. Nggak ada imalah, yang bacanya itu nggak ada, kecuali satu saja, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Selebihnya itu kita nggak ada yang imalah. Tapi kalau qiraatnya tetangga kanan kiri dan sebagainya, wah itu macam-macam gitu. Kadang-kadang kalau kita baca Fatihah ya, itu perbedaannya terasa banget gitu. Kalau kita kan baca Maliki Yaumiddin gitu ya, bacanya ma itu panjang. Tapi riwayat yang lain itu bacanya ma-nya itu pendek. Dari Rasulullah juga, benar juga, sahih juga, mutawatir juga, tapi ma-nya dibaca pendek. Maliki Yaumiddin gitu. Nanti ada riwayat yang lain, bacaannya malah lebih parah. Ihdinas Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lain lagi. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita tahunya di Indonesia
ya cuman itu aja satu. Padahal di negara-negara lain itu mereka punya riwayat-riwayat yang berbeda yang semuanya itu sumbernya dari satu, yaitu dari Rasulullah SAW, dari Jibril alaihissalam, dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi baca Quran itu ada riwayatnya, dan ilmu fikih itu juga ada riwayatnya. Ilmu fikih itu memang ijtihad sih, tapi perijtihatan yang dilakukan oleh para mujtahid besar di zaman dulu itu kemudian sampai kepada kita lewat jalur periwayatan gitu. Nah dari situ kemudian baru nanti kita akan tahu bahwa sebenarnya mazhab-mazhab itu bukan sekedar dia ada dalam arti mau pecah belah gitu ya, mau bikin pokoknya yang penting beda tuh enggak, karena emang gurunya beda. Ya Nabi itu punya sahabat sekian banyak, itu gurunya yang satu ngajar di sono, satu ngajar di sono. Itu tadi ya, kalau kita balik ke yang paling awal nah ini ya. Di Madinah orang baca Quran itu nggak sama dengan orang di Mekah karena gurunya beda gitu. Nanti di Kufah Ibnu Mas'ud itu cara baca Qurannya beda dengan orang di Mekah, di Madinah. Jadi setiap guru itu ketika dia ngajar, dia bawa riwayat yang dia terima dari Nabi, yang ternyata ketika di zaman Nabi Quran turun tuh dengan berbagai macam cara bacaan yang berbeda-beda. Itu baru dari riwayat cara baca Qurannya. Nah belum dari cara mereka berijtihadnya. Ya, saya kasih contoh sederhana ya. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, itu karakteristiknya kalau bicara tentang hukum tuh beda. Ibnu Umar cenderung untuk mutasyaddid, keras, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram. Itu ciri khasnya Ibnu Umar. Tapi kalau Ibnu Abbas itu ciri khasnya adalah apa? Kalau emang masih boleh, nggak apa-apa, pakai aja. Gitu. Itu dari karakteristik dua orang itu udah beda. Makanya muridnya Ibnu Umar cenderung lebih galak dan muridnya Ibnu Abbas cenderung lebih lunak. Contohnya dalam masalah hukum musik. Hadisnya begini, Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan ya sebuah hadis, itu Ibnu Umar ya. Saya pernah menjadi penuntun untanya Rasulullah, kata Ibnu Umar. Waktu itu saya menuntun unta Nabi itu masuk ke satu kampung. Di kampung itu ada anak kecil, anak gembala yang lagi main seruling. Tiba-tiba Nabi menutup kedua telinganya dan mengatakan pada Ibnu Umar yang lagi narik unta, percepat jalannya unta ini. Sampai udah agak jauh, Nabi bertanya, kamu masih dengar nggak suara seruling itu? Kata Ibnu Umar, masih ya Rasul, masih kedengeran. Terus gitu. Sampai udah agak jauh, Nabi tanya lagi, masih dengar nggak? Sambil begini, masih dengar nggak? Kata Ibnu Umar, udah nggak kedengeran ya Rasul. Oh ya sudah. Terus Nabi melepas. Nah, itu kejadiannya. Tapi cara menafsirkannya atau cara menarik kesimpulan hukumnya, Ibnu Umar mengatakan apa? Oleh karena itulah maka musik itu haram. Kenapa? Karena Nabi menutup telinganya. Nah, gitu kan. Tapi kata Ibnu Abbas, enggak gitu. Nabi nutup telinga itu belum tentu haram. Kenapa? Gini. Kalau memang musik itu haram, itu yang mainin siapa? Anak kecil. Kalau memang itu haram, maka Nabi harusnya turun dari onta dan deketin anak kecil. Ini nggak boleh ya, ini haram. Bukan didiemin, bukan malah pergi, ya kan? Harusnya kalau emang haram tuh begitu. Satu. Yang kedua, Nabi cuma nyuruh Ibnu Umar percepat untanya ini. Nggak dibilang, kuping tutup juga tuh, haram, gitu kan? Enggak disuruh, Ibnu Umar suruh tutup telinga. Malah ditanya, masih kedengeran ya? Masih, berarti kan dia denger. Kalau musik itu haram, harusnya tutup dong, gitu kan. Dan sumber maksiatnya apa? Itu anak kecil. Nabi harusnya turun. Anak kecil, musik itu haram ya, kan gitu kan. Harusnya bilang begitu, kata Ibnu Abbas gitu. Tapi kan Nabi tidak melakukannya, cuma bilang percepat, menjauh dan selesai. Lah bagaimana bisa dibilang itu haram? Kejadiannya sama, tapi cara tarik kesimpulannya itu berbeda. Nah, dua-duanya sahabat Nabi, dua-duanya ulama besar, yang satu di Madinah, yang satu di Mekah. Itu yang dikatakan mazhab gitu. Jadi sama-sama ahli dalam bidang hukum,
tapi boleh dong mereka berbeda pendapat. Orang profesional, ya kan? Kayak adik saya beberapa waktu yang lalu mau melahirkan itu, udah masuk rumah sakit, kata dokternya apa? Nggak boleh pulang. Yang kedua harus sesar. Padahal selama ini waktu periksa itu nggak pernah ada gejala apa-apa. Kok tiba-tiba nggak boleh pulang dan harus sesar? Kayak ada yang nggak enak di hati, ganjel gitu. Kok tiba-tiba harus sesar gitu kan? Terus diem-diem dia kabur dari rumah sakit itu, cari rumah sakit yang lain yang juga kenal gitu kan. Terus tanya, Bu dokter, ini saya udah masuk rumah sakit soalnya disuruh sesar gitu kan. Coba tolong diperiksa deh, ada yang salah emang apa gimana gitu. Periksa, USG segala macam. Enggak, bayinya normal-normal aja gitu. Terus gimana dong? Ya apa, ibu kalau mau sesar ya balik lagi ke rumah sakit sana. Tapi kalau mau lahir normal di sini aja gitu kan. Akhirnya dia nggak mau balik ke sana, tetap lahir normal gitu kan. Dan biasa-biasa aja. Nah, itu dua orang ahli kandungan, dua-duanya dokter spesialis kandungan. Kok bisa punya pandangan yang berbeda? Tentu wajar dan manusiawi gitu kan. Nah, begitu juga para ulama, para sahabat di masa lalu juga, mereka kalau berbeda pendapat itu ya manusiawi sebenarnya. Lepas dari masalah itu yang siapa yang benar siapa yang salah gitu kan, tapi kita sudah berada di tangan orang yang tepat gitu. Tinggal nanti nasib-nasiban aja. Kalau orang Madinah, ya namanya juga dia tinggal di Madinah, mau ngaji agama masih apa? Nggak mungkin dia belajarnya sama Amr bin As. Amr bin As di mana? Di Mesir. Nah kalau dia di Madinah ya ngajinya sama Ibnu Umar, wajar kan? Nah, kalau dia tinggal di Kufah yang ngaji sama Ali sama Ibnu Mas'ud, yang ada di situ ya itu udah gitu. Jadi kalau orang sono sama orang sini kok beda-beda, yang gurunya juga beda gitu. Dan ilmu yang diajarkan juga variasinya juga cukup kelihatan, ada variasinya gitu kan, berbeda. Jadi bermazhab itu sebenarnya adalah berguru kepada siapa ya, kepada masing-masing guru itu. Nah kalau orang nanyanya begini, biasa nih ya, sebelum saya ditanya saya jawab aja duluan. Ustaz, boleh nggak kita campur-campur mazhab itu? Ya sekarang saya tanya, ente tinggalnya di mana? Ya saya tinggal di Mekah. Ya ngapain ente di Mekah ngaji sama Ibnu Abbas? Kenapa bawa-bawa Muaz? Ini kan dia di Syam gitu. Kecuali dia tinggalnya di dua tempat yang berbeda. Kadang-kadang ke Mekah, kadang-kadang ke Syam, kadang-kadang ke Mekah, kadang-kadang ke Syam. Nah kalau emang di dua tempat yang berbeda ngaji sono juga, ngaji sini juga, ya berarti kan tadi kayak Imam Syafi'i gitu kan. Awalnya dia ngaji dulu sama Imam Malik, kemudian dia ngaji lagi sama muridnya Imam Abu Hanifah. Nah kalau emang dia ngaji ke sana juga, dia ngaji ke sini juga, lalu dia tahu dua, lalu dia mau praktekin dua-duanya, kenapa jadi haram? Boleh-boleh aja kan? Karena emang dia belajar dua-duanya gitu. Nah sekarang masalahnya, ini kagak, tiba-tiba mau campur-campur. Nah udah tahu dari mana kok mau campur-campur? Nggak bisa kan? Jadi orang yang boleh mencampur itu adalah orang yang udah belajar. Yang mana yang ente pelajari? Yang di Madinah, yang di Mekah, yang di mana ente belajar, campur silahkan. Tentu untuk mencampurnya ada ilmunya, biar jangan apa istilahnya kalau dalam komputer tuh, kalau kanibal tuh biar jangan apa? Crash ya kan? Nah, crash gitu, biar jangan ngehang gitu, karena kadang-kadang main colok-colokin aja juga nggak bisa gitu. Tapi kalau emang dia betul-betul memahami gitu kan, nah dia bisa padukan sebenarnya. Jadi boleh nggak mencampur-campur mazhab? Saya tanya dulu, udah belajar mazhab yang mana? Belum ada satupun sih. Yang ngapain dicampur-campur gitu. Belajar satu aja dulu. Gini, boleh nggak saya campur silat, karate, judo, tinju sama gulat? Boleh nggak? Ntar dulu, jangan campur-campur dulu. Ente udah belajar yang mana dari kesemuanya itu? Belum ada satupun sih. Ya gimana tiba-tiba mau nyampur? Ya pelajari dulu satu, baru kemudian nanti kalau mau campur setelah udah jadi masternya di masing-masing tempat itu. Nah, permasalahan kita adalah sekarang di Indonesia, khususnya di tengah muslim perkotaan kayak kita, itu yang ngajar ilmu fikih nggak ada. Itu masalahnya. Yang ngajar ilmu fikih nggak ada. Kalau ustadz penceramah banyak, gitu di TV, di radio, di Google, di mana, di YouTube dan sebagainya. Tapi pertanyaannya begini, Pak. Ini ustadz ketika dia lagi ngajar, itu ngajar ilmu apa? Kadang-kadang pengurusnya juga nggak tahu ini ilmu apa ya, gitu loh. Yang penting ustadznya kondang, yang penting ustadznya lucu, yang penting ustadznya ganteng, yang penting ustadznya macam-macam lah gitu kriterianya. Cuman ada pertanyaan yang luput. Ustadz, ini mata kuliah apa ya? Itu nggak ada yang nanya itu. Ustadznya nggak ditanya juga nggak ngaku aja, bodo amat gitu kan. Padahal harusnya dia harus bilang, saya ini dosen
tafsir, Ya. saya ini dosen hadis, saya ini dosen fikih, ini dosen apa? Gitu loh. Jadi ilmu yang saya ajarkan ini adalah ilmu yang memang ada di dalam istilahnya literatur keilmuan, gitu. Sama dengan kita kuliah, ya Mbak ya. Kalau kita kuliah kan ngambil fakultas kan, fakultas apa? Ekonomi, gitu, manajemen, apa dan sebagainya, ya kan ada judulnya gitu loh. Nggak mungkin dong kita kuliah, saya tanya, ente kuliah S1, fakultas apa? Nggak pakai fakultas, gitu. Nah, terus pelajarannya apa dong? Ya pokoknya seketemunya dosen aja. Ya nggak bisa lah, gitu. Orang kuliah kok nggak ada fakultasnya, nggak ada jurusannya, dosennya juga seketemunya. Kacau kan? Itu yang terjadi di tengah muslim perkotaan. Pengajian majlis taklim di mana-mana ada. Pertanyaannya adalah, itu ngajar mata kuliah apa? Tafsir, hadis, fikih, nggak jelas, gitu. Nah, oleh karena itulah maka muncul pertanyaan, Ustadz, kita boleh nggak nyampur-nyampur? Ya akhirnya kecampur. Dari awal emang kecampur, orang dia nggak belajar salah satunya kok. Cuman browsing, googling, sama ya dapat kiriman dari grup sebelah. Gitu aja udah. Ilmunya sebatas itu. Ya kan, kalau saya tanya, pernah belajar fikih? Pernah Ustaz. Kitabnya apa? Nggak pakai kitab, cuman kedengerin doang. Lah ya itu bukan belajar fikih namanya. Oh, nggak ada kitabnya gitu kan. Harus ada kitabnya. Kitabnya dari yang paling tipis buat anak SD. Misalnya kalau di Indonesia karena kita mazhab Syafi'i, contohnya kalau masih awal tuh ya, masih SD belajarnya misalnya Safinatun Najah. Kitabnya tipis, gede-gede karena buat anak kecil. Makin dia gede, kitabnya udah makin tebel, hurufnya makin kecil-kecil, gitu kan? Karena makin lengkap, gitu. Apa misalnya Fathul Qarib, Matan Takrib, gitu kan? Itu sampai selesai, udah agak tebel. Nanti kalau mau dia lebih tinggi lagi, ya udah sanawiyah gitu misalnya, dia baca kitab yang agak tebelan lagi, namanya apa? Kifayatul Akhyar misalnya, yang dikarang oleh Al-Hisni. Wah itu lebih tebal lagi. Nanti naik lagi Minhajul Thalibin apa segala macam sampai yang sampai segini gitu kitabnya. Nah itu orang dikatakan bermazhab tuh yang begitu itu. Dia belajar ilmu dari A, B, C, D itu sampai selesai. Kebanyakan kita enggak pernah belajar dari abjad, dari alif bata. Tiba-tiba gubrak aja langsung jadi ustadz gitu kan. Bahkan kadang-kadang backgroundnya orang kafir, orang Kristen masuk Islam tiba-tiba jadi ustadz gitu. Ngajar ilmu agama nyala-nyalain orang lagi. Nah itu kan kacau balau. Kalau pendeta orang kafir gitu ya masuk Islam, dia dikasih mikrofon, bolehlah cerita tentang gimana kok dia bisa masuk Islam. Gitu oke. Tapi kalau dia ngomong ini batal sholatnya, ini tidak batal, ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Pertanyaan gini, ente ngomong itu halal haram tuh siapa yang ngajarin? Belajar di mana? Saya baca-baca. Lah kok baca-baca? Gurunya mana? Kitabnya mana? Berapa lama ngajinya? Nah, itu yang sering terjadi. Masyarakat muslim perkotaan itu tidak punya sanad ilmu agama. Gurunya gonta-ganti, ustadznya seketemunya gitu. Bahkan kadang-kadang yang lucu, bukan di sini ya, dekat rumah saya itu ada perkantoran. Minta saya ngisi pengajian, kebetulan saya nggak bisa. Lalu dia cari ustadz yang lain. Terakhir dia telepon saya lagi, Ustadz, kok aneh ya pelajarannya? Kenapa? Kok kayak bau-bau Syiah gitu? Saya bilang, ente ketemu di mana? Ada teman saya kasih info, dia katanya ustadz bagus, gitu kan? Begitu dia searching, toko Syiah ternyata, gitu kan? Ya, nggak tahu gitu loh, nggak tahu apa istilahnya. Kan begini, kita kalau misalnya kita bikin kampus gitu kan, kita buka fakultas misalnya ekonomi gitu kan, waktu kita nyari dosen itu apa pertimbangannya? Ya minimal dia S2, S3-nya dalam bidang ekonomi gitu loh. Kita tanya kurikulum fitnya, Bapak bisa nggak ngajar di kita? Bapak kan doktor dalam bidang ekonomi di UI atau di mana gitu kan, bisa nggak ngajar kita? Gitu, sesuai linear. Nah di majelis taklim itu tidak terjadi gitu. Jadi kita belajar apa sebenarnya itu nggak ketahuan. Ilmunya si ustadznya itu ilmu apa sebenarnya nggak ketahuan juga. Itu yang jadi masalah gitu. Maka muncullah kemudian, Ustadz kita masuk pindah-pindah boleh nggak? Bukan pindah-pindah boleh nggak, udah lu atur aja lah Allahumma kerja gitu kan. Orang dia nggak pernah belajar satupun ya kan, ya ketemunya apa yang ada aja udah. Ibarat orang survival di hutan.
Kita kalau ngomong bicara tentang kuliner, kita omongan dasarnya tuh gini. 4 sehat, 5 sempurna. Harus ada karbohidrat, harus ada protein, harus ada apa lagi? Ada vitamin, ya kan? Ada susu, ada gitu kan? 4 sehat gitu kan. Itu kalau ngomong ideal gitu. Tapi kalau kita udah tersesat di tengah hutan, itu judulnya bukan ideal lagi, survival. Apa aja seketemunya, ada cacing makan, ada jangkrik makan, ya kan, ada daun dimakan, apa aja, udah nggak ngomongin lagi 4 sehat 5 sempurna. Seperti itulah belajar agamanya orang-orang muslim perkotaan kita ini, seketemunya. Ketemu jangkrik dimakan, ketemu cacing dimakan, apapun dimakan aja udah gitu. Nggak punya struktur dalam keilmuannya itu, begitu. Makanya jadi agak bingung. Kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu, karena nggak berstruktur gitu ilmunya. Baik, itu kira-kira ya cerita sedikit tentang bagaimana ilmu agama itu disampaikan. Catatan paling pentingnya adalah ilmu agama itu disampaikannya lewat jalur periwayatan. Jadi guru mengajarkan pada murid, di mana dia juga diajarkan oleh gurunya. Dari gurunya terus sampai ke bawah, gitu kan? Dan itu ada catatannya berupa kitab. Nah, jadi gurunya ngajarin kitab itu kepada muridnya. Nanti kalau muridnya udah dianggap pinter oleh gurunya di wisuda, kamu saya kasih ijazah. Ijazah itu bahasa Arab. Dan memang aslinya ijazah itu guru mengijazahkan murid. Mengijazahkan, ijazah itu ada kata membolehkan. Kamu sudah saya anggap ngerti ilmu ini, saya bolehkan kamu ngajar ilmu ini. Nah, gitu. Ijazah itu artinya membolehkan. Jadi sudah direstui oleh gurunya untuk ngajar. Tapi kalau yang belum pinter, ya guru silat, muridnya kagak pinter-pinter guru silat, ya kan jatuh mulu, kuda-kudanya jatuh mulu apa sih, terus tiba-tiba muridnya mau buka perguruan silat, kata gurunya nggak usah lu ngajar-ngajar dulu, lu belajar yang benar dulu sini, kalau udah pinter baru ntar silahkan ngajar gitu kan, baru juga ikut latihan 2 kali udah punya murid gitu, nggak bener gitu loh, ya kan. Nah itu harus jadi pendekar dulu, udah bener udah bagus. Itu pun biasanya kalau orang yang bertanggung jawab, dia nggak sembarang pilih murid gitu. Muridnya yang kira-kira bakalan jadi pendekar juga ke depannya. Nah kalau cuma orang jagoan pasar doang, pengen belajar dong, pengen belajar silat gitu kan, kita tes aja dulu. Ya coba gini, kita latihan silat tiap pagi ya, habis sholat subuh gitu. Dari absen aja ketahuan, begitu datang pertama, wow semangat, datang kedua udah hilang gitu kan. Ya lo nggak akan bisa jadi murid kalau emang disiplinnya juga enggak gitu. Nah jadi di situ sebenarnya kira-kira persamaan itu gitu. Jadi ilmu agama Islam itu seperti perguruan silat itu, ya kan, pelatih punya murid terus dan mengembangkan apa nih, kungfu Shaolin, ya kan, kungfu apa namanya Wing Chun, ya kan, atau apa itu kan ada aliran-aliran. Apakah Shaolin dan Wing Chun itu harus bermusuhan? Enggak, masing-masing memperkaya khazanah dunia kungfu gitu kan. Nah kira-kira seperti itu. Silat juga gitu kan. Ada silat Pati Putih, ada silat Betawi itu, ya kan, apa namanya Cimande, apa gitu-gitu kan ada. Nah itu kan pendekar-pendekar silat kan tidak harus bermusuhan, masing-masing mengembangkan dan kemudian mengajarkan dan punya murid dan apa dan sebagainya ya. Tapi memang kadang-kadang ada guru-guru yang baru-baru junior itu yang mentalnya belum teruji ya begitu, dia berantem sama guru-guru silat karena rebutan murid. Nah gitu. Ya tapi itu ya cerita cerita silat kuno lah yang kayak gitu kan. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan. Berarti Ustaz, kalau kita belajar sama guru, apakah baiknya kita menanyakan sanatnya dia kemana, alirannya begini? Iya, pasti lah. Harusnya. Iya, pasti. Kalau judulnya mau belajar. Kalau judulnya mau belajar, tapi kalau judulnya cuma mau dengerin doang gitu kan, ya nggak apa-apa dengerin doang, ya kan. Namanya jiping, ngaji nguping, gitu doang. Nguping doang. Ya ilmunya nggak beklimek kata orang Betawi gitu. Ilmunya nggak jelas ilmu apaan gitu. Dan kalau dia ngaku di tempat lain, saya muridnya kiai itu gitu. Kata kiai itu, kapan lu ngaji sama gua Tom gitu. Lu itu dulu dengerin di radio, ya kagak begitu. Yang namanya orang ngaji itu ya datang ke rumah gurunya, bawa kitab, sampai di mana kemarin pelajarannya itu, baca. Nah, paham nggak? Kalau nggak paham sini saya terangin, kan gitu. Menuntut ilmu itu menuntut, mengejar gitu loh. Nah, majelis taklim itu tidak menuntut gitu, mendengarkan aja, sambil nyender gitu kan. Makanya pahalanya bagi 2 sama tembok. Ya kan? Nah, gitu. Jadi jangan merasa bahwa kalau udah sering duduk di majelis taklim berarti sudah punya ilmu, belum.
Yang namanya punya ilmu tuh ya menuntut ilmu tuh ya nguber ya kayak orang kuliah lah gitu kira-kira. Kan kalau kuliah kan di absen. Kalau kehadirannya kurang dari berapa 70% nggak boleh ikut ujian kan gitu kan. Ya harusnya seperti itu minimal. Makanya saya tidak mengatakan bahwa ilmu agama itu harus lewat kuliah sih, tapi prinsip dasarnya harus gitu. Di Mesir ya, di Mesir contoh. Anak-anak kita yang pada kuliah di Azhar itu, ya kan, memang tidak di absen. Tapi biasanya mereka datangnya semaunya. Dan kalau udah datangnya semaunya, yang penting bisa jawab ujian. Kalau emang dia bisa jawab, ya berarti dia lulus. Kalau dia nggak bisa jawab, ya udah nggak lulus. Itu biasanya yang begitu-begitu tuh. Pulang ke Indonesia, itu nggak jadi ulama. Nggak jadi ulama. Jadi jualan sales asuransi biasanya. Gitu. Cuman LC doang, ya kan? Cuman menang Mesirnya doang. Tapi paling-paling ngajar di TPA gitu, ngajar tahsin gitu-gitu. Nggak jadi ulama juga. Kenapa? Orang di sana nggak pernah kuliah. Gitu lah. Yang jadi ulama tuh yang kalau di sana pagi kuliah rutin gitu sama dosen, dan sore dia nguber-nguber dosennya itu kalau ngajar di masjid mana dosennya. Nah, ngikutin gitu tiap hari, mulazamah dengan seorang guru, pegang kitabnya apa. Kadang-kadang ya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belajar talaki, ketemu langsung dengan gurunya. Nanti gurunya juga kenal. Jadi kalau dia ceramah di mana-mana, ente siapa? Saya muridnya ulama Azhar namanya sini. Ulama Azhar tahu, oh iya itu murid saya, gitu loh. Ya, tapi kalau tablik akbar segede gaban begitu terus ngaku-ngaku murid tuh kapan ngajinya gitu kan? Nah, seperti itu kira-kira. Nah, makanya pengajian kita nggak pernah melahirkan ulama. Hah? Berarti kalau itu saya tanya ke Ustadz. Ah, Ustadz, ke mana nih masanya? mazhab saya. Mazhab apa nih? Mazhab fikih. Ya, mazhab fikih saya orang Indonesia. Saya tinggal di Indonesia pasti Syafi'i lah. Kalau saya bilang saya mazhabnya Hanafi, udah pasti bohong saya itu. Kenapa? Ya kan tinggalnya di Indonesia. Emang ada mazhab Hanafi, apa mazhab Maliki atau Hambali yang dijajakan di Indonesia? Itu nggak ada. Coba deh. Sekarang gini, bikin pengajian, ya, bikin pengajian. Terus kita bilang sama ustadznya, Ustadz, ini pengajian kita mau bahas mazhab Maliki. Ustadznya bilang, saya kagak paham Maliki gitu. Boro-boro ngajar Maliki, ya kan? Kitab mazhab Maliki aja dia nggak punya. Gitu. Terus dia mau ngajar Maliki dari mana? Orang dia nggak pernah tinggal di Libya, Aljazair apa dan sebagainya. Terus apa yang mau diajarin? Gitu. Nggak bisa cuma baca-baca doang. Ya dia harus berguru kepada orang yang ulamanya mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Maliki gitu. Nah kalau saya dari kecil, mulai dari madrasah ibtidaiyah sampai mondok pesantren sampai apa, guru saya itu ya rata-rata mazhabnya pasti Syafi'i lah. Saya ngaji kitab Fathul Mu'in, ya ini kitab Syafi'i, gurunya Syafi'i. Ya bagaimana mungkin saya bilang saya bukan Syafi'i? Ya enggak, ya saya Syafi'i pastinya. Cuman kebetulan kitab buat anak SD itu ya. Iya. Salah satunya itu. Iya, Nah, kebetulan ketika saya kuliah S1 di Fakultas Syariah, jurusannya perbandingan mazhab. Saya basically bermazhab Syafi'i pastinya gitu kan. Tapi kemudian jadi kenal ada mazhab-mazhab yang lain karena jurusannya perbandingan mazhab. Dan ini Libya itu kan punya Saudi, ya kan? Dia mendatangkan dosen dari luar. Ada dosen datang dari Maroko, dia bermazhab Maliki. Ada dosen dari Pakistan, dia bermazhab Hanafi. Ada dosen dari Saudi, dia bermazhab Hambali. Dan ada dosen dari Mesir. Biasanya kalau dari Mesir itu mazhabnya Syafi'i, gitu. Ya jadi kita belajar 4 mazhab tuh langsung dari natifnya gitu loh, orang aslinya. Nah, tapi saya tidak pindah mazhab, saya tetap mazhab Syafi'i biar bagaimanapun. Kenapa? Karena basicnya saya itu memang di Syafi'i. Ibarat kata gini, basicnya saya Windows, tapi dikit-dikit ngerti lah Macintosh, dikit-dikit ngerti lah Linux gitu kan. Tapi basic saya tetap Windows gitu. Dan nggak ada yang terhina dari kalau kita ngaku saya jagoan Windows gitu. Nggak terhina, saya bermazhab Syafi'i, nggak hina, nggak gitu. Memang sanatnya jelas Ya sanatnya emang ke situ gitu loh. Berarti yang fenomena mentahzir Ustadz itu kadang-kadang kan dia suka menyalahkan tuh. Tapi misalnya Ustadz ini berarti dia yang suka tahziran itu coba tanya, pernah kuliah di mana? Di fakultas apa? Siapa gurunya? Itu nggak bisa jawab. Cuma lagunya aja subakul gitu kan, jenggotnya berjembrak, suaranya kencang, nahzir orang, wow gitu. Sekarang saya tanya, ente udah nahzir orang, saya tanya, ente pernah kuliah apa? Fakultas apa? Jurusan apa? Dosennya siapa? Kitabnya mana? Itu nggak bisa jawab rata-rata. Kenapa? Karena saya kuliah di Libya 7 tahun sampai lulus itu ya.
S1 gitu kan. Tapi di seputaran Lipia itu banyak orang yang pada berkerumun, cuman berkerumun doang, nggak kuliah, cuma masuk perpustakaan gitu. Cuman ada di sekeliling kampus tapi nggak belajar yang sesungguhnya. Cuman ketika dia balik ke kampungnya dia bilang saya di Lipia gitu. Lipia yang mana gitu kan. Nah itu banyak Pak ya di Madinah, di Mekah, di mana banyak orang Indonesia yang pada mukim di sana jadi TKI, terus ngaji-ngaji begitu aja seketemunya, pulang ke Indonesia tuh menganggap dirinya sebagai ulama. Kalau kita tanya, ente gelarnya apa? Kuliahnya di mana? Fakultasnya apa? Ini nggak bisa jawab itu sebenarnya. Banyak yang kayak gitu, ya kan? Tapi viral di media, gitu. Contoh itu kalau misalkan ada nih satu ustadz atau ulama, dia memang udah mempelajari atau memang pakar di mazhab Hambali misalnya contoh ya, ternyata dia membawa ilmunya ke Indonesia gitu. Nah itu kita belajar ke dia berarti kita harus menekuni satu mazhab itu gitu. Ya begini, kita nggak harus menekuni satu mazhab, tapi kan kita memang harus belajar agama yang available di kita, di depan mata kita tuh yang mana, gitu ya. Sebutlah misalnya, kalau kita di Indonesia kan yang available Syafi'i. Ya. Nah kalau kita di Saudi yang available ya itu. Nah sementara orang Indonesia basicnya pastikan bermazhab Syafi'i. Kalau dia pindah ke Saudi, lalu dia pindah mazhab di Saudi, itu bisa aja. Lalu kemudian dia balik ke Indonesia dan dia mengajarkan mazhab Hambali misalnya, bisa. Tapi dia harus jujur, pengajian saya ini pengajian fikih menggunakan mazhab Hambali. Kitab ini. Iya, kitabnya apa? Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Saya belajarnya kepada ulama di Saudi yang mazhabnya Hambali, si fulan. Jadi semua orang yang ngaji kepada dia dari awal tahu judulnya, ini fakultas apa, ini mata kuliah apa. Nah yang terjadi sekarang bukan itu. Yang terjadi sekarang, pulang dari Saudi, salah. Yang benar saya doang. Kalau ditanya, itu mazhab apa? Enggak pakai mazhab. Lah, terus dari mana ente tahu itu semua? Ya Quran, ya hadis. Lah emang ente mustahil bisa baca Quran dan tahu maknanya, tahu asbabun nuzul dan sebagainya? Enggak. Tapi enggak ada jamaah yang berani nanya kayak gitu. Kenapa? Karena sama-sama begonya. Enggak tahu gitu loh. Ya kan? Kalau saya ketemu dengan itu kan adik-adik kelas saya juga, saya bilang, lo pulang dari Saudi ngajar apa? Gitu, mazhab apa itu? Gitu kan? Saya tanya, dari mana rujukannya? Nah, harus ditanya gitu kan? Nah, kalau tahu siapa, Ustaz, enggak, saya enggak gini. Enggak, yang benar dong, jangan sembarangan begitu. Kalau mau ngajar mazhab Hambali, sebut dengan tegas, ini mazhab Hambali, rujukannya ini. Dan kalau orang bermazhab Hambali, tidak mungkin dia menyalahkan mazhab Syafi'i. Kenapa? Kan Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Gimana dia bisa menyalahkan? Paling dia bilang, mazhab Syafi'i bilang begini, tapi kami bilangnya begini. Titik, selesai. Sekedar menyebutkan perbedaan, tapi tidak mengatakan itu salah, ini benar. Enggak. Yang itu yang pada begitu-begitu itu sebenarnya LC-nya juga bukan LC dalam ilmu syariah, bukan ilmu fikih. LC-nya LC abal-abal aja itu, yang banyak di media itu sebenarnya. Jadi kalau saya tanya yang rada beneran, kemarin teman-teman di rumah fikih lagi bikin riset. Ini ustadz yang beredar di YouTube kemana-mana nih ya, udah sok jago gitu. Nah, kita lagi selidiki, dia tuh pada belajarnya di mana sih, gitu. LC-nya dalam bidang apa sih, gitu loh. Ketemu ada yang perminyakan, ya, ketemu ada yang kimia, gitu. Iya, belajar apa? Belajar kimia di Saudi. Pulang ke Indonesia kenapa jadi ulama? Udah gitu nyalain orang lagi gitu kan. Enggak kayak gitu. Saya ketemu dengan ulama Saudi di Libya banyak yang juga mereka mazhabnya Hambali. Tapi kalau mereka benar-benar mazhab Hambali tidak akan menyalahkan Syafi'i dan juga tidak akan menyalahkan yang lain. Karena yang namanya orang berguru, berilmu, itu yang pertama kali dibuka babnya adalah bab adab-adab menuntut ilmu. Dan adabnya itu adalah tidak sombong, tidak merasa paling benar, tidak merasa semua lain salah semua dan dia paling benar, itu enggak ada. Namanya orang berguru pasti begitu. Namanya orang belajar silat, Pak. Yang diajarin pertama kali sama gurunya apa? Jangan sombong. Gitu kan? Jalan jangan petantang-petenteng gitu. Tawadu gitu. Jangan cari gara-gara. Itu kalau orang belajar silat yang beneran tuh begitu. Kecuali kalau gurunya abal-abal, ya dia ngajarin, ribut aja sama siapa, gitu, panggilin gua gitu. Nah, itu biasanya ilmunya cetek yang begitu, ya kan? Kalau orang belajar itu pastinya dia tawadu gitu.
pasti nunduk. Itu ilmu apa istilahnya? Ilmu padi ya kan. Kalau ilmunya banyak itu dia nunduk gitu, dia tahu gitu. Tapi kalau ilmunya kagak ada itu nyagrak begitu, ya kan? Iya, tajam kemana-mana akhirnya. Gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Tadi Ustadz bilang tuh lebih banyak sahabat-sahabat Rasulullah Ustadz ya. Saya mau tanya itu umurnya sepantar dengan Rasulullah atau memang lebih muda atau lebih tua? Karena kan Rasulullah baru diangkat jadi Rasulullah tuh umur 40 tahun Ustadz ya. Nah cara penyampaian ilmunya Rasulullah ke sahabat-sahabat tuh gimana caranya Ustadz? Apakah baru dapat wahyu langsung disampaikan ke sahabat atau sahabat yang minta ilmunya dari Rasulullah? Gimana tuh Ustadz? Kalau bicara umur, saya sebut misalnya 4 sahabat ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iya. Abu Bakar tadi ada nggak ya? Ada di awal. Di awal ya. Maksudnya dari awal memang sudah, kan kita belum mengenal Islam kan istilahnya Pak Ustadz ya, gitu ya. Nah lihat, Ya. ini kalau Abu Bakar ya, oh ini masa jadi masa jadi khalifahnya. Tapi saya masih ingat, Abu Bakar itu usianya 2 tahun di bawah Rasulullah. Di bawah 2 tahun dari bawah Rasulullah gitu. Jadi ketika Nabi diangkat jadi Rasul di usia 40, Iya. Abu Bakar 38. Umar tuh kira-kira 2 tahun juga di bawahnya Abu Bakar gitu. Jadi kalau bicara usia ini turun. Paling kecil Ali. Ali itu ketika Nabi diangkat jadi Rasul dia masih remaja. Remaja itu berarti usia 17. ya gitu kira-kira. Gitu. Tapi kalau antum tanya bagaimana tekniknya, penyampaiannya itu macam-macam. Karena kan tidak ada madrasah di masa Nabi yang jam 8 tengen-tengen masuk gitu kan, tengen-tengen jam 12 pulang gitu kan, nggak ada begitu kan. Jadi sekolahnya ya sekolah alam gitu istilahnya. Jadi karena begini, setiap hari mereka berkerumun di samping Rasulullah, sehari minimal 5 kali, ya kan. Dan semua kehidupan mereka itu adalah madrasah dengan Rasulullah. Jadi apapun yang Nabi katakan, apapun yang Nabi perbuat gitu kan, apapun yang Nabi diamkan, tidak dilarang, tidak diperintah, semua itulah bagian dari pelajaran gitu. Nah cuma tinggal intensitas mereka ketemu dengan Nabi itu seberapa banyak, satu. Yang kedua, kapasitasnya si sahabat ini gitu loh. Orang kayak Bilal itu intensitas ketemu Nabinya sering, orang dia muazzinnya Nabi kan, tapi kapasitasnya dia bukan I-Core 7, bukan. Dia Celeron gitu. Jadi agak beda. Abu Bakar tuh nempel tuh sama Nabi. Nah, dia I-Core 7 gitu kan. Dan juga memang intensitasnya tinggi. Maka Abu Bakar begitu Nabi wafat, siapa lagi yang paling ngerti agama? Ya Abu Bakar naik. Umar, Utsman, Ali. Itu berdasarkan ranking juga tuh ternyata, ranking keilmuan begitu. Intensitas bersama Nabi dan kapasitas keilmuannya dia. Selain juga nanti senioritasnya juga ada juga gitu ya. Tapi memang madrasahnya Rasulullah itu madrasah kenabian itu ya madrasah kehidupan itu sendiri. Di pasar, di perang, di mana mereka ketemu dengan Nabi, dan itu menjadi sumber rujukan karena Nabi itu adalah Quran yang berjalan, ya kan, the living Quran gitu, Quran yang hidup. Jadi siapa yang ketemu Nabi dan intens dan kemudian juga dia punya kapasitas yang bagus, prosesornya bagus gitu, maka dia akan menjadi lebih baik gitu. Tadi kalau saya lihat ya di sini ya, Abu Bakar tuh cuma berkuasa selama 2 tahun, sementara Umar 10 tahun. Itu kalau dilihat secara kuantitatif, fatwanya Umar lebih banyak daripada fatwanya Abu Bakar secara kuantitatif gitu. Kenapa? Karena dia berkuasa 10 tahun. Jadi dia menyelesaikan banyak sekali masalah gitu kan. Secara kuantitas jumlah fatwanya banyak. Tapi kalau secara kualitas, Abu Bakar walaupun cuma 2 tahun, tapi fatwanya Abu Bakar tuh kualitasnya yang luar biasa, jumlahnya nggak banyak gitu. Jadi nanti Nabi dengan para sahabat tuh ya tergantung intensitas, tergantung kapasitas, tergantung juga masa hidupnya mereka nanti sepeninggal Rasulullah. Itu dia punya kesempatan nggak untuk mengeluarkan semua ilmunya itu? Karena banyak sahabat Nabi yang pintar tapi nggak punya kesempatan untuk menyampaikan ilmunya, gitu. Karena dia lebih suka perang misalnya, jadi nggak ngajar gitu, nggak ngajar. Nah kalau dia perang melulu, nggak ada fatwa yang bisa kita simpan dari dia, gitu. Karena dia kayak Khalid bin Walid. Itu kalau bicara senioritas, senior. Tapi coba kita tanya, ada nggak fatwa-fatwa Khalid bin Walid yang bisa kita serap sekarang? Ada, tapi sedikit. Makanya dia nggak masuk dalam 130 orang itu. Kenapa? Sedikit sekali fatwanya. Apakah Khalid bin Walid nggak punya ilmu? Punya. Cuman waktunya habis buat perang. Gitu. Dan setelah itu dia meninggal. Nah, jadi nggak sempat punya murid, gitu kan?
Kalau nggak pernah sempat punya murid, berarti ya nggak dikenal sebagai guru besar gitu kan. Nah, nggak dikenal sebagai guru besar ya orang taunya dia nggak punya ilmu, padahal ilmunya juga tinggi sebenarnya. Cuman nggak punya murid dan muridnya nggak kemana-mana gitu istilahnya, gitu kira-kira. Ada lagi ya? Nah, gini Tat, buat kita ini kalau kita tuh namanya pengajian seminggu sekali, kayak tadi Pak Ustadz bilang cacing makan cacing apa, jangkrik makan jangkrik, itu gimana kita menyikapinya ya? Kalau misalnya ada satu ilmu kayak musik itu haram, musik itu bagaikan bunuh-bunuh, busur-busur panah setan, terus sholat di tempat yang ada kuburannya haram gitu, atau nah itu kita menyikapinya gimana? Sementara ilmu kita ya cetek kayak gitu ya Tat ya. Maklum kita kan ya, mungkin orang kantoran, mungkin sempatnya cuma seminggu sekali. Nah yang seminggu sekali aja itu kita bingung Tat. Apalagi yang enggak sama sekali gitu. Begitu terima asal wah haram. Itu kita nyikapi gimana? Apakah kita mesti belajar apa yang seperti Ustadz bilang, oh kita harus belajarnya mazhab ini sanatnya dari mana, gurunya siapa dan efektif, atau bagaimana cara menyikapinya kita dalam kehidupan sehari-hari yang kayak begitu kan? Iya. Jadi saya sih tidak akan membebani antum semua untuk ngaji kayak tadi itu ya, ngaji kitab terus gitu kan. Itu kan anak pesantren yang begitu kan, ya kan. Kalau kita boro-boro kitab gitu kan, huruf Arab gundul aja gitu bingung, ya gundul kan. Tapi setidaknya begini, apa yang sudah kita dapat itu ya itu nggak salah sih. Ketika ada yang bilang ini haram, itu haram dan sebagainya, nggak salah. Cuman kurang gitu loh, kurang lengkap gitu loh. Harusnya nih kalau mau yang benar, iya, ini masalah ini para ulama beda pendapat. Ada yang bilang haram, dalilnya ini, ada yang bilang halal, dalilnya ini gitu kan. Harusnya begitu. Tapi yang bisa ngomong begitu emang nggak semua ustaz gitu loh. Kenapa? Karena dia tahunya juga cuman itu doang jawabannya. Nah, maka ketika dia ditanya, dia jawab itu aja, satu wajah itu aja. Padahal kan ada 2, 3, 4, 5 wajah yang berbeda. Nah, alhamdulillahnya saya itu dulu kuliah di Fakultas Syariah, jurusannya kan perbandingan mazhab. Dari awal nggak pernah diajarin kalau ada pertanyaan begini jawabnya harus begini, yang lain nggak usah gitu, nggak begitu. Dari awal diajarinnya ya coba dilihat ke kitabnya para ulama masing-masing. Ini masalah ini kata Hanafi gimana, kata Maliki gimana, kata Syafi'i gimana, kata Hambali gimana. Itu soal UAS kita tuh begitu. Sebutkan perbedaan pendapat para ulama tentang kunut subuh menurut 4 mazhab. Masing-masing dalilnya apa. Nah gitu loh. Nah gitu kan. Terus kenapa kok mereka jadi beda pendapat? Kan Qur'annya satu, hadisnya satu, tapi kenapa kok jadi beda pendapat? Kenapa mereka beda pendapat itu dari sisi apanya kok jadi berbeda pendapat? Itu kan? Nah itu Pak, jawabannya bisa 5 halaman, satu soal itu. Iya kan? Nah gitu. Nah 8 semester kan belajar kayak gitu kan, mulai dari sholat, dari toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, terus gitu kan. Nah kemarin-kemarinnya kalau orang nanya kayak gitu ya jawaban saya jadi panjang, jadi meluas. Tapi tidak meruncing gitu, tidak haram, bid'ah. Ya, nggak begitu. Kenapa? Karena ada yang bilang haram, benar, nggak salah. Tapi ada juga yang bilang nggak haram loh. Nah, gitu kan. Jadi dia sifatnya itu both cover, mengcover dua sisi gitu, ya kan? Cover both side. Nah, gitu. Kalau dalam ilmu jurnalistik tuh mengcover dua sisi, gitu. Nah, beda kan kalau kita ikut media-media yang pro dengan Prabowo, nah, gitu kan, pasti Jokowi salah semua di situ. Kalau kita media yang pro Jokowi, Prabowo salah semua di situ. Nah, kita nggak begitu, saya nggak begitu gitu loh. Saya apa adanya aja. Kalau memang ada kelebihannya apa, ada kekurangannya apa, ya kita objektif aja dan tidak harus muridnya ikut gurunya, nggak harus gitu. Cuman kadang-kadang tuh menyusahkan juga ya. Jadi setelah menjelaskan panjang lebar kunut subuh tuh kayak gimana, terakhir masih nanya lagi. Jadi kita kunut apa enggak? Itu dia tuh. Nah, saya bilang, ya terserah, saya kan udah jelasin semua itu, pilih aja. Enggak gini aja, Ustadz sebutin, Ustadz kunut apa enggak? Kalau kunut, saya kunut. Ya saya mau nggak mau harus ngaku terus terang. Saya sih kalau pribadi saya tergantung masjidnya. Kalau imamnya kunut ya saya kunut.
Kalau imamnya nggak kunut, masa saya mau kunut sendiri ya? Itu masih, wah Ustadz masih ngeles juga tuh berarti gitu kan. Kita juga semua pasti begitu Ustadz, tapi kalau antum lagi sendirian, ya saya kunut kalau inget, saya bilang gitu. Masih inget. Nah ya kalau inget, kadang-kadang suka lupa ya. Nah gitu, jadi nggak apa-apa menunjukkan identitas, cuman begini, identitas tuh jangan taruh di depan, enggak, itu di belakang. Ilmunya dulu aja, ini semua, dah. Nah, kalau orang penasaran minta identitas ya saya Syafi'i memang. Saya nggak bisa ngaku Hanafi, Hambali, nggak mungkin lah, ketahuan bohongnya. Ketahuan bohong, orang saya orang Indonesia, pastilah ngajinya sama ulama orang Indonesia. Bahwa saya ketemu ulama dari Azhar dan sebagainya kan ketika di perbandingan mazhab di Fakultas Syariah udah S1 gitu, tapi basic ilmu agama saya pastinya Syafi'i. Gitu. Ibu-ibu ada mau nanya? Enggak ya, udah mau pulang kali ini. Udah jam 8. Udah cukup ya? Iya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.